Dalam ilmu spiritual kan kita diajarkan makan, minum, bernapas, pakailah kesadaran. Otak kita dengan kecerdasan sadarnya adalah si apoteker yang akan memerintahkan tubuh ini sebagai asisten apoteker itu untuk membereskan resep-resep yang harus dibuat untuk menghadapi penyakit. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita meyakinkan, karena keyakinan itu kan energi kamu. Energi, that's it. Energi. Jadi semua hal seimbang. Ya. Dan ikuti apa kata tubuh. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Pak Wayan Mustika. Pak Wayan, terima kasih. Aduh, ini yang nonton juga pasti bahagia ya dengan ademnya wejangan-wejangan Pak Wayan tuh, menggetarkan lah pokoknya. Pak Wayan jadi pengen lanjut bicara tentang antara kesehatan sakit gitu ya, bahwa saya pernah baca buku tentang Biology of Belief-nya Bruce Lipton tuh, dia bilang gini Pak, tentang placebo effect Pak, bahwa ada penelitian bahwa orang dikasih obat padahal isinya cuma sugar pill gitu ya. Tapi dia sembuh gitu Pak Wayan. Dia sembuh gitu, bahwa padahal ini cuma sugar pill, tapi karena yang ngomongnya siapa dan diberikan sebuah sugesti gitu ya, bahwa belief tadi itu jadi sembuh. Nah, pertanyaannya, placebo itu kan dalam konteks ini ya, bukan obat yang menyembuhkan, tapi keyakinan terhadap obat yang menyembuhkan. Apa perspektif Pak Wayan? Apotek itu kan dikepalai oleh apoteker kan, Bu. Kemudian ada asisten apoteker. Jadi kalau kita misalnya bawa resep ke situ, kalau apotekernya bilang nggak bisa dibuat di sini, asisten apoteker bisa apa? Karena yang tanggung jawab adalah si apoteker. Nah, di dalam tubuh kita sama. Otak kita dengan kecerdasan sadarnya adalah si apoteker yang akan memerintahkan tubuh ini sebagai asisten apoteker itu untuk membereskan resep-resep yang harus dibuat untuk menghadapi penyakit. Jadi kalau si pikiran sudah nggak mau nerima, ini nggak bisa kayaknya menyembuhkan. Udah ya, nggak bisa. Nah, jadi efek placebo itu berlaku seperti itu Kang Abu. Kalau si pikiran sudah nggak yakin, sehebat apapun ini sebaru apapun, seefektif apapun obat yang diberikan, antibiotik atau obat-obat itu diberikan, ketika si pikiran sudah nggak percaya, muncullah efek nocebo. Tapi begitu dia yakin, muncul efek placebo. Karena akhirnya apa? Si pikiran ini menjadikan tablet itu media untuk mengirim pesan keyakinannya kepada sel-sel tubuhnya. Ini obat itu kan seperti resep bagi tubuh kita. Ini aku bawa resep nih, bikin ya. Aku beri ini, beresin masalahnya di dalam gitu. Nah, koneksi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itulah salah satu salah satu mekanisme bagaimana orang bisa sembuh secara placebo atau tidak sembuh gara-gara efek nocebo. Nah, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita meyakinkan, karena keyakinan itu kan energi kamu. Energi, that's it. Energi. Ya, jadi kalau obat itu adalah kecerdasan atau pengetahuan yang mewujud menjadi material. Jadi itu baru energi, pengetahuan, rasio. Jadi orang bikin obat kan pakai rasio kamu. Makanya ada dosis-dosis, itu rasio, perbandingan. Tapi kan tubuh kita ini sempurna ketika ada rasa dan rasio. Keyakinan itu pada rasa. Ya, racikan obat dengan dosis-dosisnya itu rasio. Rasio yang dikembangkan oleh apoteker di luar. Tapi kalau di dalam nggak yakin, nggak beres. Makanya ada banyak orang yang datang ke seorang dokter, baru disentuh aja sama dokternya, udah yakin semua anaknya. Anak saya langsung hilang demamnya, padahal belum dikasih obat sama dokternya. Itu terjadi loh. Terjadi di mana-mana. Bisa terjadi kamu. Saya punya teman itu habis baca buku Kandepat. Ya, dia mengalami tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Baca buku Kandepat setelah minum obat. Ya, akhirnya setelah dia baca, dia menyadari buku Kandepat itu membuat dia harus terkoneksi dengan dirinya sendiri sebagai saudara empatnya di dalam. Akhirnya yang dia lakukan apa? Sering-sering bicara pada tubuhnya. Ya, pada tubuh di dalam dirinya dan juga pada tempat suci di luar dirinya. Sembari kemudian dia menghentikan minum obat itu. Tapi pada waktu dia kontrol, semua kondisinya menurun. Artinya gula darahnya nurun ke normal, tensinya normal, tapi dia bohong sama dokternya, dia bilang obatnya saya minum. Walaupun dia nggak minum obatnya. Betul. Itu pengakuannya dia nih. Nah, itu yang terjadi Kang Abu. Makanya banyak yang mengatakan, saya mengalami keajaiban ketika mempelajari dan berkomunikasi dengan Kandepat, saudara empat, sedulur papat. Tapi kalau yang kita mau apa? Sedulur papat dalam diri kita.
sebagai materi tubuh, sebagai air, sebagai udara, karena mereka kan energi yang bergetar. Ya kira-kira seperti itulah. Wah, Ya, keren kalau sih. bicara tentang dunia medis, pengobatan medis kan kita udah biasa lah. Betul. Tinggal serahkan kepada dokternya. Betul. Tapi kan kita perlu menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Wah, that's it. Ya. Yes. Tahu mendiagnosa diri, tahu menasihati diri sendiri, tahu meyakinkan diri. Ya, kalau dokter di luar meyakinkan kita, tapi kita nggak yakin, sama aja efek nocebo tadi. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau dokter di luar memberi kita keyakinan dan kita tambah lagi powernya dengan keyakinan kita, beres. Oke. Pak Wayan, mungkin kita elaborasi sedikit tentang rasa dan rasio, Pak Wayan. Iya, Itu menarik banget karena saya rasa balik lagi ya, ini juga kan bagian dari pengobatan ya. Rasa dan rasio, gimana memanagenya dan kapan rasa on, rasio off, rasio on, rasa off, ini saya rasa panggilan rasio gitu misalnya. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, pertama kalau kita ingin memiliki rasa yakin kepada seseorang yang menyembuhkan kita, cek dulu dengan rasio kita. Oh, ini kayaknya profesional nih. Kita lihat pasiennya rame, berarti pasiennya banyak yang sembuh. Pakai rasio-rasio atau pembanding-pembanding seperti itu. Pakai pembanding dengan akal logika kita. Nanti akan mudah kita meningkatkan rasa yakin kita. Nah, tapi kalau kita nggak bisa, udah kita yakin aja sama Tuhan sebagai kecerdasan. Jadi kecerdasan Tuhan atau Tuhan sebagai kecerdasan hadir pada orang yang menyembuhkan kita, tetapi juga harus ada di dalam diri kita. Kalau connect-nya nggak nyambung, sebesar apapun watt listrik kita, ketika kita ngecas kabelnya putus. Mau gimana ya? Mau gimana coba? Iya. Nah, kalau yang terpenting itu berarti dua-duanya harus nyambung. Kita tahu ada aliran energi di situ pada kabel. Tapi kan kadang-kadang kita butuh rasa. Bener nggak sih ada aliran energi? Kita sentuh, oh ini panas berarti ngecas. Atau kita sentuh langsung listriknya menyengat, oh berarti rasa itu mengingatkan kita ini terkonek. Nah, connect antara rasa dan rasio itu pasti kita rasakan ketika kita merasakan sesuatu yang apa ya istilahnya menggetarkan lah, menggetarkan. Sehingga kalau kita di dalam diri kita ada rasa yakin itu, getarannya bisa menimbulkan apa ya merinding atau apa, gitu kan yang menyebabkan kita berarti terkoneksi dengan energi elektromagnet yang dipancarkan oleh orang. Ya pernah nggak Kang Abu kalau dikasih obat sama orang, kok kayaknya saya merinding ya? Itu misalnya. Kalau zaman dulu sering orang-orang dukun-dukun tuh begitu. Wah saya dikasih obat ini kok rasanya saya yakin diri saya sembuh gitu. Nah itu yang terpenting Kang. Kekuatan itu. Jadi poinnya adalah si placebo, keyakinan kita itu juga punya potensi penting karena itu bagian dari energi ya Pak Wayan. Oke. Dan ya maksudnya sekarang kayak obat minum itu sebetulnya dari Pak Wayan untuk meregulasi semua chemistry salah satunya. Ya, makanya begini Kang Bu. Dalam ilmu spiritual kan kita diajarkan makan, minum, bernapas, pakailah kesadaran. Iya. Kalau kita ingin sembuh, semua obat itu minum dengan kesadaran. Misalnya kita sudah yakin sama dokter nih. Begitu kita minum, kita bilang, aku titipkan energi kesembuhanku melalui kamu. Ya. Temuilah sel-sel cerdas dalam tubuhku untuk menyembuhkan tubuh ini. Kita bisa bicara sama dia. Kita bicara sama sirupnya, sama tabletnya, sama apa saja. Sehingga omongan kita itu menjadi kabel. Kabel yang menyambungkan keyakinan kita kepada si dokternya melalui afirmasi energi suara kita. Masuk materinya ke dalam. Kan materinya masuk, energi dia masuk ke kita gitu. Connect semuanya. Omongan tuh kabel ya kabelnya, Bluetooth-nya. Kabel boleh, Bluetooth boleh. Kadang-kadang ini tuh luput gitu Pak. Iya. Ya kan? Kayak omongan tuh kabel terhadap sesuatu. Wah, luar biasa sih. Ya, karena ada energi kan. Energi suara gitu. Iya. Ya kita ini kan sekarang terkonek dengan matahari yang jaraknya jutaan kilometer mungkin ya. Kita connect karena apa? Karena ada energi cahaya yang membuat kita merasakan panasnya matahari yang di situ. Ada energi cahaya. Jadi energi suara itu juga mengkonekkan alam semesta besar dengan alam semesta kecil. Jadi poinnya Pak Wayan kalau kita ngomongin tentang obat gitu ya. Bahwa si apoteker ini juga penting diregulasi gitu ya. Apotiknya gitu karena poinnya adalah apa yang kita yakinkan itu juga bagian dari energi gitu. Sedikit Pak Wayan penutup tips sehat Pak Wayan. Tips sehat ya. Seimbang. Itu aja.
Oke. Semua hal seimbang. Ya. Dan ikuti apa kata tubuh. Lapar makan, haus minum, capek istirahat. Ya. Capek duduk gerak. Ya. Capek gerak duduk. Gitu aja. Gampang-gampang gitu. Hidup itu gampang gitu. Jangan repot. Jangan repot. Pak Wayan, makasih banyak Pak Wayan. Ya. Selalu memberikan sesuatu yang simpel tapi jelek gitu ya. Dan ya balik lagi ya, simpel jelek ini juga penting untuk kita pahami. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah diaplikasikan. Karena kalau cuma tahu nggak diaplikasikan, nggak seimbang. Seimbang kalau nggak diaplikasikan. Nah, pokoknya seimbang. Terima kasih.